sama teman saya berempat, almarhum Ipung, Iya. Otnay, sama Edi. Habis itu kita udah baca, ya lillahi ta'ala dah. Pokoknya kita harus terusin perjalanan ini. Akhirnya kita jalan. Di situ ada kelewatan hitam, gede banget. Iya. Bahasa nih, berinding buana. Sampai sekarang nih, ya itu kan cerita tahun yang lalu, Iya, masih ada. Ada suara orang lewat, tapi nggak ada orang. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Itu benar, wallahu alam. Yang namanya dibilang harimau Jawa, itu masih ada, gede besar gini. Kami ketemu itu pas kita sentuh, das. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama gue, Fahmi Bewok, di Jembatan Hitam. Kali ini gue udah kedatangan narasumber yang ada di sebelah gue. Dia adalah senior gue di pendakian gunung. Dan gue dulu diajarin sama dia cara naik gunung gimana sih, cara bertahan hidup survival di hutan gimana sih. Dan langsung aja gue bakal kenalin lu semua yang ada di sebelah gue. Dan dia pengen cerita tentang pengalamannya di gunung. Mau tahu lebih jelasnya di gunung mana? Gue tanya aja. Bang Iwan, apa kabar nih Bang? Baik. Apa kabar nih Bang? Baik nih. Baik. Baik, Udah ya. lama nih nggak ketemu nih ya kan? Iya, udah lama kita baru jumpa lagi nih. Baru jumpa lagi. Masih sering naik nggak nih? Masih kita. Masih. Di umur udah di kepala 54 masih oke. Masih bro. 54 masih oke. Senior kita nih di pendakian. Sibuk apa nih Bang Iwan sekarang? Ya, begitu aja. Sibuk. Kerja. Ya, kerja sekarang udah lagi Covid gini udah jarang-jarang. Jarang-jarang ya. Ini aja, berolahraga aja. Olahraga ya, biar supaya badan. Cari-cari bisnis kecil-kecilan. Asik cari bisnis kecil-kecilan. Hari ini mau cerita tentang gunung di mana nih Bang? Kita mau cerita tentang gunung pendakian saya waktu di tahun 1991 di Gunung Slamet. 91 di Gunung Slamet, bayangin. Lu pada udah pada lahir belum tahun segitu, ya kan? Boleh tau nggak nih Bang Iman, kisi-kisinya? Waduh, banyak juga nih ya, perjalanan ini. Ya. Kisi-kisinya kita pengen tahu kisi-kisinya dulu lah. Sepenggal cerita. Ya, aneh waktu itu di Samarantu. Sekarang udah di Samarantu, waktu itu mah nggak ada Samarantu ya. Nggak ada. Waktu anda pertama di pos itu Pak desanya Pak Kepala Desa anda izin jam dasar jam 4 sore anda berangkat. Di situ dulu ada payung. Ada Ada pos payung. Belum ada yang namanya pos 1, pos 2 tuh belum ada. Ya? Tahun 91. Nggak ada. Jadi daftar aja mau ini ada pos, paling itu nggak ada namanya. Sekarang ada pos 1, pos 2, pos ini nggak. Dulu nggak ada. Nah itu pas di perjalanan di payung. Pas tuh itu ada tanda tuh payung gede itu pos 1 kan. Nah di situ habis saya jalan, habis saya foto-foto sama teman, pas sudah memasuki kawasan hutan, saya itu kayak orang ditahan, ketahan, meriang, wah, gemeter banget aneh itu. Tahan dulu Bang Iwan ya. Oke, para pelintas Jembatan Hitam mau tahu kisah lanjutnya dari Bang Iwan. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan perjalanan saya menuju ke Purwokerto. Saya berangkat jam 1 siang. Kita nunggu masih di pos itu di stasiun Tanabang. Stasiun Tanabang itu masih bisa, kita mau ke Jawa Tengah, mau mana itu masih bisa. Tahun 91. 91 itu kartisnya kayak gaple itu, tinggal cetek. Nah itu saya berangkat sama teman saya berempat, almarhum Ipung, Otnay, sama Edi.
Jadi teman saya tuh kayak Ambon, gitu, kurus tinggi. Saya berempat. Kami perjalanan sampai di Purwokerto pagi hari. Itu kami ketemu sama anak-anak geng Potlot, Oh. anak Kalibata, Kalibata. Arif, Aceng, Akel gitu kan teman-teman saya tuh. Kita berangkat ketemu jadi jadi 8 orang. Ketemu di itu. Nah, pas sampai di sana di stasiun Purwokerto. Oh, stasiun Purwokerto. Di Purwokerto kami turun. Kami turun jam 7 pagi. Terus kami berangkat menuju ke Bobotsari. Bobotsari lanjut ke langsung ke apa namanya Bambangan. Oh, Bambangan. Pos Bambangan. Di situ masih cuma adanya di pos itu cuma izin sama kepala desa. Belum seperti sekarang ada base camp ramai, belum Ya. Iya. Masih pokoknya masih asri banget gitu, masih kampung banget. Masjidnya juga nggak seperti sekarang ya, mewah, benar. Dulu mah belum. Lu mah masih biasa lah ya. Biasa aja. Nah itu kami berangkat di pos 1 jalan, jadi menuju dari base camp itu langsung menuju ke itu pertanian. Perkebunan ya. Nah, di situ kami tertahan di pos payung, ada payung gede itu di situ. Nah, di situ saya tertahan. Yang lain sudah jalan, saya tertahan. Gemeteran saya di situ. Kencang banget, ada apa nih, tumben gitu kan. Wah itu, saya langsung berdoa gitu. Tapi masih menggigil. Saya lawan, keadaan begitu masih saya lawan. Ada teman, "Wan, kenapa lu?" "Wah, gua kayak begini badan gua gitu. Kalau tahan." "Ya udah, coba lu baca aja yang lu bisa baca deh," gitu. Iya, saya baca Fatihah, saya baca Qul Anas, saya baca. Baru tuh, das. Mendingan. Jalan lagi. Nah, perjalanan itu kami berangkat sore ya, jadi malam. Ketemu trek malam nih. Jadi trek malam. Ini trek malam nih paling kalau dulu mah jarang. Anak-anak sekarang anak dulu mah jago-jago. Jago-jago ya. Kalau sekarang nggak boleh pendakian malam hari, nggak berani ya. Mungkin ada pelarangan dari. Benar. Nah, dulu kami tiap berangkat itu malam. Jadi pas sampai di pos 1, pos 2, pos 3 aman. Nah itu pas di Samarantu. Dulu mah belum ada yang namanya Samarantu, sekarang udah ada gitu. Udah ada, benar. Dulu ada biasa aja gitu, tempat datar-datar aja gitu, tempat kita ngecamp tuh gitu aja. Belum ada namanya pos ini, pos ini. Pos 1, pos 2 belum ada. Pokoknya masih hutan lah ya. Iya. Jadi pas sampai di situ saya jalan. Jadi kami berjalan, itu muter. Itu muter kita. Muter sampai berapa kali putaran gitu. Kayaknya tuh seperti kita itu kalau sekarang dibilang orang-orang bilang tuh wah di bawah setan kider, bisa saring tuh. Jadi ada pohon gede itu pada batu di situ. Nah, sekarang masih ada kan pohon gede itu? Masih ada pohon gedenya, iya. Jadi saya lewat pohon itu muter lagi. Jadi balik lagi. Balik lagi. Wah, itu dahsyat banget ya. Jadi gimana ya? Kok pas teman baru sadar. Wah, kok kita di sini-sini aja ya? Iya, baru sadar nih. Kok iya benar, kita di sini-sini aja kok nggak bisa lewat ini terus. Ada pohon ini ada batu, ada pohon gede ini terus gitu kan. Muter. Temen udah ketakutan, waduh kita di bawah setan kider nih. Wow kita ini, udah tenang kata. Ada teman saya bilang gitu si Otnay sama si Edi, udah kita istirahat dulu di sini. Nah pas sampai di situ kita istirahat, kita nabung aja. Bakar ya. Kita bakar situ. Apa kita bakar, kita ngopi, kita ngerokok, udah pas sampai situ kita udah baca, ya Lillahi ta'ala dah, pokoknya kita harus terusin perjalanan ini. Ada jalan, di situ ada sekelebatan berhitam, gede banget, iya, pas ini, berinding buana,
Sampai sekarang nih, ya itu kan cerita tahun yang lalu, Iya, masih bener. ada. Masih Namanya ada. histori ya. Bener, sejarah. Nah, sejarah perjalanan itu pasti masih terkenang Masih aja. terkenang aja. Itu kelebatan gede banget itu kan. Mulanya masih bahaya, jadi bangun. Kalau ngingetin gitu. Ya namanya ini baru tumben kita yang namanya itu makhluk itu besar banget ya kan. Ya udah, kita udah jalan aja udah. Pas jalan itu udah agak gerimis-gerimis. Itu waktu itu hawanya panas. Hawa panas tapi ada gerimis-gerimis. Ada gerimis. Nah itu tahun 91. Jadi sebenarnya itu gunung itu dalam keadaan siaga kalau gitu ya. Jadi ada tanda-tanda mau meletus gitu. Ada meletus gitu. Jadi hawanya panas. Hawanya panas ya. Ya pas gitu kami berjalan tidur sejak karena udah perjalanan udah nggak enak gitu kan. Teman udah capek kelelahan. Iya. Akhirnya kita ngecamp di jalan gitu kan. Pokoknya ada dataran ya. Ada dataran gitu kan. Udah kami tidur istirahat. Nah di situ kejadian lagi. Ada suara orang lewat tapi nggak ada orang. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Itu ada tenda kita kayak orang sambitin gitu. Timpuk. Orang timpuk, ranting gitu. Tapi pas kita keluar, apaan sih gitu kan. Dia rintik-rintik loh. Kita lihat, nggak ada. Tiba-tiba dari sana, letak. Ada yang nimpuk. Ada nimpuk. Dari Ada sekelebatan kegelapan. lagi. Sekelebat lagi orang, gede lagi hitam tuh. Ya udahlah, kita mau perang aja nih gini-gini. Udah siaga semua, ya? Udah siap semua, udah siap semua. Untuk apa? Ya, jadi kita nggak takut, ya kan? Ya udah, kita baca aja lah. Kita banyak teman baca salawat, ya kan? La ilaha illallah, sambit aja, kita sambitin aja gitu kayak perang. Kayak orang jumroh nih, ada apa sambitin aja. Ya alhamdulillah sih, nggak ada apa-apa, udah nggak ada kejadian lagi tuh. Pas pada saat dilempar balik, dia juga ngelempar juga. Dilempar lagi, kita serang terus, kita baca Allah Akbar. Seru jadinya. Seru ya. Udah kita lipat tenda pas sudah dan udah nggak reda, udah agak ini udah nggak berhenti, udah kita lipat. Jalan lagi dong. Perjalanan itu di ketinggian berapa ya waktu itu? Di ketinggian 1.700 kalau. Itu kita ini ketemu itu ada suara-suara yang aneh gitu kan. Wow. Nah ini temen nih, wah suara apaan tuh ya? Saya bilang ini suara macan. Gitu. Apa harimau bang? Kok ngaung banget bang? Iya. Nah itu kita langsung berbaris karena itu kan masih nggak seperti sekarang, jalan agak besar. Ada ibaratnya ada trek lah ya. Ada trek tapi sempit ini jalanan sempit, nggak kayak sekarang. Nggak gitu. sekarang benar. Siap nih pisau komando udah siap semua. Ayo siapin. Wah ini pakai apa? Senter halogen yang zaman dulu. Itu benar. Wallahu alam. Yang namanya dibilang harimau Jawa itu masih ada. Gede besar gini. Kami ketemu itu pas kita senter das. Wah. Gede benar. Gue langsung turun ke itu kan ke jurang gitu kan. Rasak. Apaan tuh? Harimau gitu. Gede benar. Itu gede benar. Demi Allah itu emang kenyataannya begitu. Masih ada. Harimau itu masih ada. Harimau Jawa masih ada. Kalau orang bilang, wah harimau Jawa udah nggak ada punah. Itu ada. Masih ada. Cuman beda jalurnya ya. Beda aja mungkin ya. Kalau sekarang orang bilang nggak ada, pasti saya pasti ada. Masih ada. Nah itu terus kami berjalan terus sampai jam 6 pagi tuh di Pelawangan. Masih ada kan Pelawangan? Masih ada. Pelawangan tuh jadi pas itu di situ udah kelihatan tuh, udah enak tuh, puncaknya udah kelihatan. Tinggal lihat, wah ini puncak. Wah, udah mau summit nih. Ya, summit. Kita hantam terus tuh. Das. Memang jalurnya itu, treknya itu ya agak lumayan. Agak lumayan bener, selamat. Kita cabut, udah naik ke atas. Wih, emang bener-bener gak ada yang namanya summit kita lepas. Lepas steril nggak ada ya.
kita bawa sampai atas. Itu kalau anak-anak dulu tuh kuat gitu, nggak ada nggak sekarang lepas taruh aja lah tendanya di bawah. Nggak gitu, kita bawa semua sampai atas. Nah, itu sampai atas kita di situ udah di puncak. Wah mantap, kebesaran Allah di situ, nikmat banget ya. Benar. Nah, akhirnya kita ngopi di situ, kita foto-foto. Nah, itu ada ledakan, jedar. Ada ledakan. Ada ledakan, dar. Jarang-jarang. Bener, jarang-jarang. Kalau Semeru kan emang udah ada jamnya. Ada jamnya. Kalau ini jarang kalau selamat. Itu girang gitu-gitu. Momennya, ambil foto gitu kan. Gitu, jadi kita foto. Waktu itu ya kalau tahun-tahun 90-an tuh jarang tuh, nggak kayak sekarang kamera. Iya, ada. Dulu kita mau pakai itu aja, Kodaknya itu udah andalan. Iya, kecil udah jadi aja tuh. Ya seringnya sih dulu anak-anak pendaki tahun-tahun 80-an, tahun 90-an itu jarang yang bawa Kodak. Bener. Jadi mewah lah ya, barang mewah. Naik gunung udah naik aja. Kalau itu barang mewah lah jatuhnya. Barang mewah jatuhnya. Begitu, Bang. Mah, pas yang di ini, Bang, kan udah ketemu langsung sama yang itu tuh, apa? Harimau tuh. Yeah. Kondisinya gimana sih semuanya? Kondisinya semua ketakutan. Soalnya kan itu suaranya juga mengaung gitu kan. Frak gitu. Jadi ada suara-suara yang pokoknya aneh lah gitu. Serak. Mungkin dia di ranting-ranting itu kan. Itu ngaungnya tambah dari jauh ngaung gitu kan. Lama-lama tambah dekat. Kejadiannya tuh kira-kira 6 meter. Masih kelihatan berarti. Masih kelihatan tegas. Iya, emang tegas gitu. Cuman kita waktu itu lupa nggak pakai kamera jadinya. Kalau sekarang mah handphone udah canggih, bisa terbukti bahwa harimau Jawa tuh masih ada gitu. Nah, dan pada saat ngelihat sosok yang tinggi gede nih, Bang Iwan, ngelihat nggak sih mukanya kayak gimana parasnya? Waduh, itu nggak, kalau buat muka sih nggak ini. Temen gede banget itu, hitam banget. Gede aja kan, udah sekelebatan itu berapa kali kelebatan, 3 kali kelebatan begitu, gede. Di situ aja tuh. Itu yang ngeliat cuman Bang Iwan juga apa ya? Semua hampir. Semua temen ngeliat. Yang dirasain gimana itu? Semuanya ketakutan. Panik semuanya? Iya, panik lah gitu kan. Ketemu gitu kan gitu gede ya? Gede banget gitu kan. Itu tuh baru tumben yang namanya makhluk kayak gitu kan, kayak jin gitu, gede banget. Jadi memang mungkin penunggu situ kan. Penunggu situ, bener, bisa jadi penunggu situ ya kan, ibaratnya. Nah, pada saat naik nih Bang Iwan nih, ya kan tahun 91 pada saat naik, itu ada pendaki lain nggak sih? Ada kelompok lain gitu? Apa cuman kelompoknya Bang Iwan doang di situ? Ada, cuman kan paling 3, 2 gitu kan. 2 kelompok lah ya jatuhnya. 2 kelompok, nggak seperti itu. Waktu itu saya nggak nemuin pendaki lain. Waktu yang saya lagi tidur di tenda itu orang lewat. Ada. Gitu. Pas sampai di atas, kami cuma berdelapan. Oh, berarti yang lewat itu nggak ada. Nggak tahu tuh siapa? Nggak ada. Permisi. Tapi ngeliat nggak sih pas permisi kan dijawab nih? Iya. Penasaran nggak sih buka tenda gitu ngeliat? Ya buka tenda begitu. Memang kok ada ini orang turun bukannya ini. Orang turun. Malam-malam turun dia kan. Aneh kan? Iya. Lihat nggak ada orang. Udah kita asal ya permisi ya lewat aja. Ya. Gitu. Dan pada saat di puncak kan ada bunyi dor. Seneng dah tuh. Iya. Apa emang anak-anak pada takut? Enggak, itu malah seneng gitu. Ada nih, wah keren nih kita nih gitu kan. Ada backgroundnya nih, ada letusan nih. Iya. Seperti orang-orang kan kalau di Semeru kan, backgroundnya pasti. Kalau di Semeru ya kan, pada saat dia meletus, dor. Ambil foto, ada momen lah ya. Iya. Ya kan? Nah, pada saat turun nih, gimana itu Bang? Nah, pas pada saat turun, kami turun, lewat Bambangan lagi nih, nggak melipir ke Baturaden dan sekitarnya, atau ke Kaliwadas, ke Guci enggak. Jadi balik lagi ke Bambangan. Pas turun, itu kami di situ agak tersesat tuh pas turun.
Wah, patokan kami tuh cuma satu, payung. Payung, benar. Dulu ada payung. Benar, ada payung. Wah, kok nih nggak kelihatan payung gitu kan. Wah, sesat nih kita nih. Jadi pas kita naik malam, turun, banyak cabang. Banyak jalan, bekas cabang. Penduduk kali ya. Penduduk. Akhirnya kami siap. Itu yang namanya biar walaupun di atas 700 atau berapa, atau 500, kita jangan sepelin. Karena kan yang di hutan. Benar. Jadi kami masih siap. Perbekalan masih ada, oke. Ya, kami kan biasa di Gunung Salak kan biasa. Itu kan kalau buat latihan itu biasa. Tapi di gunung ini beda nih. Nah, udah pas sudah siap di situ, kami mencari jalan. Kesana nggak ketemu, kesini nggak ketemu, kesini ketemu. Kami lagi naik ke atas lagi. Naik lagi ke atas sedikit yang agak lapang. Itu pas baru kelihatan, wah, ada di sebelah, ada di kanan tuh, di sebelah sini kalingan, payung itu patokannya payung aja. Ya udah, payung terlewati nih. Nah itu akhirnya ketemu, tapi ya itulah, temen tiba-tiba jatuh. Dar, jatuh kepleset. Itu bukan 1, 2. Yang kena saya terakhir. Saya lagi juga, turun terakhir. Turun itu pas sampai turun gitu di tanah gitu kan. Itu tiba-tiba kayak orang tendang saya itu. Dar. Semuanya kena. Cuman berempat tuh. Anak si Arif tuh anak Bang Potlot. Sama temennya si Aceng. Sama saya. Jatuh sama si Ipung almarhum. Jatuh juga itu. Jarang jorok aja rasa. Iya. Nah pas pendakian turun tuh siang apa? Siang, itu siang. Siang turun. Pada saat posisi tahun segitu nih, gambarin hutannya kayak gimana sih Bang? Wah itu bener-bener lebat nih. Ya seperti kayak kalau sekarang mah enak ya. Kalau sekarang dulu mah emang lebat. Ketutup rapat gitu. Iya. Jalur gitu emang rapat banget. Mesti siap pisau deh. Pisau. Selalu ada itu selalu. Ada tuh ya. Iya, yang namanya pisau rimba itu selalu ada. Jadi kita berjalan selalu nunduk gitu. Itu banyak ranting-ranting gitu. Karena lebat perjalanan itu masih ketutup. Apa emang udah ada trek apa memang situ tuh? Ada trek, Tapi nggak seperti sekarang lah, kan kalau sekarang kan enak. Udah dari jalur ya. Udah jalur, kalau dulu ada tapi masih sempit gitu kan. Masih ngeraba-ngeraba deh. Ya masih ngeraba gitu. Ada trek, tapi ya begitu, nggak seperti sekarang kan jalurnya enak gitu kan. Landai lah. Landai. Kalau dulu tantangan ranting-ranting udah siap aja tuh nyamper di muka. Barangkali kalau kita ada yang nusuk ke sini, ya kan. Emang pendakian zaman dulu sih emang masih ada nih sini, masih ada hitam tanda bekas ranting gitu kan. Masuk ya. Iya, splat gitu kan. Masih ada. Oke, para pelintas jembatan hitam, itu dia kisah yang dialami oleh Bang Iwan. Dan di sini Bang Iwan udah mau cerita sedikit tentang pengalamannya seputar di Gunung Slamet, dan beliau sebenarnya juga masih ibaratnya masih aktif juga Bang di Sekre ya? Masih ya. Kalau di Petamburan yang ditertuakan dia sama satu Om Pakijo. Nah udah ada tuh dia, kalau misalkan naik nih senior gue 2 nih, duet nih. Jangankan di gunung, ya kan, di jalanan aja pasti ada yang mau berantem sama dia pada. Dan gue juga terima kasih nih sama Fares Outdoor Equipment yang udah mensupport baju, dan di sini juga ada produk-produk terbarunya dari Fares, ada playseat. Dan untuk kalian para pelintas jembatan hitam yang mau ngedapetin baju kayak gue ini, komen terunik, komen tergokil, dan komen terusuh, bakalan bawa baju, bakalan menangin baju yang gue pakai kayak gini, dan gue bakal kirim ke rumah kalian semua. Dan kalau untuk mau produk Avares yang kayak begini, langsung aja kalian pelintas jembatan hitam cek ke marketplace-nya dia, Shopee, Tokopedia ntar bakalan ada di sini dan bakalan ada di linknya di deskripsi. Dan akhir kata gue Fahmi Bewok dan Bang Iwan cabut. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.